anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Intan Naidita Cahyati dengan NIM 202111231, yang kedua Mutiara Fauziah dengan NIM 202111236, dan yang terakhir saya sendiri Siti Nur Khadijah dengan NIM 202111256. Berkaitan dengan tugas UAS Sosiologi Hukum, yakni mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. Fungsinya untuk mengetahui efektivitas hukum yang terjadi di daerah sekitar masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum terkait gejala-gejala sosial yang berada di sekitar masyarakat muslim. Fungsinya untuk mengetahui hukum yang berada secara konteks sosialnya yang berada dalam masyarakat. Keterkaitan antara akal dan wahyu, kesatuan dan keberagamaan, serta otoritarisme dan idealisme ialah mampu menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada di dalam nas maupun Al-Quran, serta mempunyai tujuan idealitas agama yang dalam hal tersebut yang terkait tentang sifat atau kekuasaan atas kehendak Tuhan maupun tentang kebebasan. Hukum Islam dalam menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, serta stabilitas dan perubahan, yakni realitas sosial menjadi entitas penting dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum Islam, baik berupa fatwa-fatwa ulama, keputusan hakim, maupun kitab-kitab fikih, tak terkecuali Al-Quran atau asbabun nuzul, serta hadis atau asbabun nuzul. Hukum Islam pada zaman Nabi, jika ada sebuah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, bisa ditanyakan kepada Nabi Muhammad yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan pada zaman sahabat, bila ada persoalan yang tidak diketahui, bisa bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun dari ijma para sahabat. Sumber hukum Islam pada zaman sahabat: 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Ijma sahabat. Ijtihad sahabat: setelah Nabi Muhammad SAW wafat, wahyu tidak turun lagi, sehingga jika terjadi persoalan hukum, para sahabat akan mencari ketetapan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak terjadi dalam keduanya, maka mereka berijtihad sendiri dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah Nabi dan para sahabat tidak mengalami masa hidup. Sumber hukum Islam pada zaman tabi'in: 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma, 4. Rayu. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab yang Islam. Ulama Hanafiyah, sumber hukum mazhab Hanafi: Al-Quran, Sunnah, Ijma sahabat, pendapat-pendapat sahabat pribadi, qiyas, ijtihad, dan urf. Hukum Islam masa taklid. Fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Negara Islam lemah, terkena penyakit perpecahan. Pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad. Pengertian taklid. Taklid menurut bahasa Arab, takhalud. Hukum Islam adalah hasil upaya yang dikelompokkan oleh para ahli ilmu fikih dalam melaksanakan syariah sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan jika ini dikaitkan dengan Islam, maka mempunyai pengertian, yaitu suatu peraturan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya untuk mengenai perbuatan manusia yang sudah mencapai derajat mukallaf yang diyakini berlaku dan mengikat semua muslim. Selanjutnya, perubahan-perubahan sosial dan hukum ataupun sebaliknya dalam berbagai peristiwa sering kali itu tidak berjalan bersama. Maksudnya di sini adalah perkembangan masyarakat itu bisa tertinggal dengan perkembangan dalam hukum masyarakat, yaitu entah peradabannya, tradisinya gitu. Dan selanjutnya masyarakat yang seperti ini itu membutuhkan suatu elastisitas hukum yang meliputi 1. Prinsip ruang, prinsip waktu, prinsip keadaan, prinsip motivasi, dan prinsip tradisi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dalam masyarakat di dalam bidang hukum. Yaitu yang pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga,
sarana atau fasilitas, dan yang keempat warga masyarakat, dan yang terakhir yaitu ada perubahan dari segi individu dan segi kelompok. Nah, perubahan ini mewujudkan suatu dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, nilai dan norma yang berkembang sesuai zaman, dan yang kedua yaitu adanya kemajuan dalam bidang hal komunikasi, dan yang ketiga yaitu kemajuan di dalam segala bidang, kemajuan teknologi di dalam segala bidang. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama disintegrasi, yang kedua pergaulan bebas, dan yang terakhir yaitu banyak pulau di Indonesia yang digadaikan oleh perusahaan negara asing.